الحمد لله الحمد لله على إحسانه العميم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القديم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أكمل تسليم. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti menginginkan keberuntungan. Setiap orang pasti menginginkan keberhasilan dan kesuksesan. Namun yang menjadi tanda tanya, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kesuksesan itu? Ternyata ajaran agama kita telah menyampaikan setidaknya ada 3 kunci kesuksesan dunia akhirat. Saya ulangi, ada 3 kunci kesuksesan dunia akhirat. Yang pertama, niat yang suci. Yang kedua, doa yang tulus. Dan yang ketiga, usaha maksimal. Saya ulangi, niat yang suci, doa yang tulus, serta usaha maksimal. Pertanyaan, mana dasarnya? Jawabannya, yang pertama, niat yang suci. Kita ketahui bersama bahwasanya penanggalan Islam dikenal dengan istilah tanggal Hijriyah atau tahun Hijriyah. Kenapa? Karena yang menjadi patokan adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena yang menjadi patokan adalah hijrahnya Nabi, sehingga tahun Islam dikenal dengan istilah tahun Hijriyah. Dan sejarah mencatat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Itu dilakukan di bulan Rabiul Awal, sama dengan bulan ini. Namun ternyata fakta menunjukkan penanggalan Islam dimulai dari bulan Muharram, bukan bulan Rabiul Awal. Saya ulangi, tahun Islam dikenal dengan istilah Hijriyah karena yang menjadi patokan adalah hijrahnya Nabi. Sementara sejarah mencatat Nabi berhijrah di bulan Rabiul Awal. Hanya saja fakta menunjukkan penanggalan Islam dimulai di bulan Muharram, bukan bulan Rabiul Awal. Di sini memunculkan tanda tanya. Bila yang menjadi patokan adalah hijrahnya Nabi, karenanya disebut Hijriyah, lalu mengapa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama? Mengapa bukan bulan Rabiul Awal? Ternyata ulama menjawab, memang Nabi Muhammad berhijrah di bulan Rabiul Awal,
tetapi bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah karena niatnya Nabi untuk berhijrah itu sudah muncul di bulan Muharram, sekalipun pelaksanaannya nanti di bulan Rabiul Awal. Saya ulangi, mengapa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama? Karena di bulan Muharram muncul niatnya Nabi ingin berhijrah, sekalipun pelaksanaannya nanti di bulan Rabiul Awal. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niatul mu'mini khairum min amali. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Saya ulangi, niatul mu'mini khairum min amali. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Mengapa demikian? Niat sudah bernilai sekalipun amal belum dilakukan, tapi amal nanti bernilai apabila ada niatnya. Maka itu berarti mari kita berupaya untuk terus melakukan kebaikan. Tetapi apabila kita belum sempat melakukan kebaikan, paling tidak teruslah berniat melakukan kebaikan. Saya ulangi, mari kita berupaya untuk terus melakukan kebaikan. Namun bila kita belum sempat melakukan kebaikan, paling tidak kita terus berniat kebaikan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira." Kata Allah, bila Allah tahu di dalam hatimu ada kebaikan, niscaya Allah akan memberikan kebaikan lebih kepadamu. Narekonai sengi puange rila lena atimu engka deceng maju puna werengi decem maega puang Allahu Ta'ala. Maka inilah kunci kesuksesan yang pertama, kita perlu memiliki niat-niat yang suci dan niat-niat yang baik. Yang kedua, kunci kesuksesan adalah doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Sebab sekuat apapun kita berusaha, semaksimal apapun kita bekerja, pada akhirnya kekuatan manusia ada batasnya. Saya ulangi, sekuat apapun kita berusaha, semaksimal apapun kita bekerja, pada akhirnya kekuatan manusia ada batasnya. Karena itulah di sana kita membutuhkan pertolongan Allah. Sebab masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi, dan yang tidak diinginkan oleh Allah tidak mungkin terjadi. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, ulama sufi memberi penjelasan. Sebenarnya hakikat doa ada dua. Hakikat doa ada dua. Pertama, kita berdoa karena kita mengakui kemahakuasaan Allah. Yang kedua, kita berdoa karena kita menyadari kelemahan kita sebagai manusia. Kita punya banyak keinginan, sementara kekuatan dan kemampuan kita sangat terbatas. Karenanya di sanalah kita membutuhkan pertolongan Allah. Tidak ada kata mustahil di sisi Allah. Tidak ada mustahil di balik kemahabesaran Allah. Bisa jadi logika manusia mengatakan tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin bila Allah menginginkan sesuatu. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita kepada kita semua mengenai kisahnya Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria menikah dengan istrinya sampai usia tua, yang menurut riwayat tubuhnya Nabi Zakaria sudah lemah, kepalanya sudah penuh dengan uban, dan istrinya sudah mencapai masa menopause. Artinya menurut logika medis dan kedokteran,
tidak mungkin lagi Nabi Zakaria bersama dengan istrinya dikaruniai seorang anak oleh Allah. Namun ternyata di usianya yang tua, Nabi Zakaria tidak pernah berhenti berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan keturunan oleh Allah. Sekalipun lagi-lagi menurut logika manusia tidak mungkin akan melahirkan anak, karena suaminya sudah kakek-kakek, istrinya sudah nenek-nenek, bahkan sudah monofaus, yang berarti tidak mungkin lagi melahirkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an sebagaimana terdapat di awal surah Maryam, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Kata Allah, ingatlah kisahnya Nabi Zakaria ketika beliau berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan oleh Allah. Di balik ketidakmampuan manusia, Nabi Zakaria terus berdoa, dan doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kata Nabi Zakaria, Rabbi habli, ya Allah, karuniakanlah kepadaku, berikanlah kepadaku, min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang suci, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ternyata kuasa Allah menjawab. Di balik kakek-kakeknya Nabi Zakaria dan nenek-neneknya istrinya Nabi Zakaria, tiba-tiba Allah memunculkan kemahakuasaannya. Allah menyapa Nabi Zakaria dengan mengatakan, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya, sesungguhnya kami berikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang bernama Nabi Yahya alaihi salam. Itu berarti kita tidak boleh berputus asa akan kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi manusia berkata tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin bila Allah berkehendak. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, kunci kesuksesan adalah kerja keras dan usaha maksimal. Tidak cukup hanya niat yang suci, tidak cukup hanya sebatas doa, tetapi niat yang suci, doa yang tulus mesti ditopang dengan usaha dan kerja keras. Kalau ada orang hanya sibuk baca doa tapi tidak mau bekerja dan berusaha, maka kedai ogie elo ande tea eco. Mau makan tapi tidak mau berusaha. Artinya apa? Untuk mewujudkan apa yang kita inginkan perlu doa. Tapi doa nanti bisa berhasil secara maksimal apabila ditopang dengan usaha maksimal. Kata orang Bugis, mak barakka i jama-jamange nareko engka pak doa ngena, suku i pak doa ngenge nareko engka usahana. Usaha akan berkah apabila ada doanya, dan doa akan sempurna apabila ada usahanya. Saya ulangi, usaha akan berkah apabila ada doanya, dan doa akan sempurna apabila ada usahanya. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam suratul Baqarah ayat 201. Suratul Baqarah ayat 201, di mana Allah berfirman, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini adalah ayat doa, seolah-olah Allah ingin mengatakan, perbanyak doamu dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lepaskanlah kami dari siksa neraka. Ayat 201 dari suratul Baqarah mengingatkan kita untuk memperbanyak doa. Tapi ternyata
lanjutan ayat ini. Suratul Baqarah 202. Allah mengatakan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka akan mendapatkan hasil sesuai kerja kerasnya. Saya ulangi, 201 Allah menyuruh kita berdoa, tapi 202 Allah mengatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka akan mendapatkan bagian sesuai hasil kerja dan usahanya. Apa artinya? Perbanyak doa tapi maksimalkan usaha. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bercerita mengenai kisahnya Maryam alaihassalam, ibunya Nabi Isa alaihassalam. Ketika Maryam hamil dalam kesendiriannya, ketika Maryam sudah mencapai usia akan melahirkan, beliau dalam kesendiriannya tinggal duduk menyandar di bawah pohon kurma yang kering. Al-Quran bercerita Maryam alaihassalam di dalam kesendiriannya beliau bersandar di bawah pohon kurma yang kering sambil mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi lemah, kondisi kesakitan akan melahirkan. Tiba-tiba Allah berkata kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiya. Kata Allah, Maryam, goyang-goyangkan pohon kurma itu, maka pasti akan berguguran buahnya yang masak. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiya. Maryam, pakedo-kedo yatu pokok koromai na upak dunu ke kebuana mata sae. Goyang-goyangkan pohon kurma itu, niscaya buahnya yang masak akan berguguran kepadamu. Pertanyaan, mengapa Allah menyuruh Maryam menggoyang-goyangkan pohon kurma? Bukankah dalam waktu itu Maryam sudah lemah, Maryam sudah kesakitan akan melahirkan, dan sekuat apapun Maryam menggoyangkan pohon kurma, tidak mungkin ada buahnya yang jatuh, karena pohon kurma adalah pohon kurma yang kering. Jangankan jatuh buahnya, pohon itu tidak ada buahnya. Tapi ternyata Allah mengatakan, goyangkan pohon kurma itu, niscaya aku akan jatuhkan buahnya yang masak kepadamu. Kenapa Allah tidak langsung mengatakan kun fayakun, tapi Allah menyuruh Maryam menggoyang-goyangkan pohon kurma itu? Kata ulama, sebenarnya bukan Maryam menggoyang-goyangkan pohon kurma yang menyebabkan buah kurma itu jatuh, tapi Allah menyuruh Maryam menggoyang-goyangkan pohon kurma karena Allah ingin berpesan kepada kita, bila engkau ingin mendapatkan hasil, goyang-goyangkan tanganmu bekerja. Artinya apa? Di samping doa, perbanyak usaha dan kerja keras. Karenanya ulama Arab mengatakan, alaika bil haraka wa 'alallahi bil barakah. Tugasmu adalah bekerja, tugas Allah memberi berkah kepadamu. Pakai dokedomu ilimamu, nanapak barakah kopuangi. Goyangkan tanganmu, niscaya Allah akan memberikan berkah kepadamu. Semoga Allah senantiasa menuntun kita semua, membimbing kita semua untuk mendapatkan kesuksesan dunia akhirat dengan paling tidak memiliki 3 kunci: niat yang suci, doa yang tulus, serta usaha maksimal. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, sempurnakan rezeki dari Allah dengan menggunakan rezeki itu sesuai yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapak barakah idaleta nasabak tapak kegunai daleta situru napuelo epuangi. Kata ulama, innallaha kad ya'tika bin ni'mah wala ya'tika bil barakah. Sesungguhnya Allah bisa jadi memberikan nikmat kepadamu, tapi Allah tidak memberikan berkah kepadamu. Saya ulangi, kata ulama, innallaha qad ya'tika bin ni'mah wala ya'tika bil barakah. Sesungguhnya Allah bisa jadi memberikan nikmat kepadamu, tapi dia tidak memberikan berkah kepadamu. Mengapa? Li'annaka
akhadhtan ni'mah wa taraktal mun'imah, karena engkau hanya menerima nikmatnya tapi lupa berterima kasih kepada Tuhan yang memberi nikmat kepadamu. Karenanya gunakanlah rezeki dari Allah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allah.